Nah, ini yang akan sangkut paut kenapa sih TikTok itu cepat banget pergerakannya, fast moving banget ketimbang di Instagram. Gitu. Karena kita harus compare fair to fair. Nah, kalau saya coba track back lagi teman-teman, TikTok itu masuk itu sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi, pas pandemi masuk, TikTok itu akan naik terus. Saya ingat banget 2021 kalau nggak salah, Instagram itu mengeluarkan fitur yang namanya Reels. Nah, Reels ini itu sama persis sama kayak TikTok. Gitu, sama persis. Nah, itu udah hype banget tuh Reels tuh. Terus habis itu YouTube ngeluarin yang namanya Shorts. Jadi memang vertical konten ini memang lagi booming banget di tahun 2020 karena memang orang tuh cepet banget pergerakannya. Nah, tapi kenapa tetap saja TikTok itu yang menang? Dalam tanda kutip menang. Karena memang algoritmanya itu menyupport teman-teman. Nanti akan teman-teman lihat kenapa TikTok itu bisa growing fast dari sisi followers dan juga view. Walaupun kita akunnya nol, teman-teman, itu bisa dapetin jutaan view gitu dari konten kita yang kita upload. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini materi udah saya bawakan sejak 2022 dan masih relevan sampai sekarang karena memang sistem kerjanya masih sama, paling beberapa hal yang memang ada adjustment sedikit gitu, nggak ada yang major. Kalau misalkan kita lihat ya, algoritma TikTok itu yang namanya content boost atau content distribution. Jadi algoritma TikTok itu tidak terpaku dengan followers. Ingat ya teman-teman ya, algoritma TikTok itu tidak terpaku dengan followers. Kenapa? Karena memang konsepnya seperti itu, didesain seperti itu. Namanya content distribution. Mereka akan fokus ke konten kita, bukan ke orang yang nge-follow kita. Jadi mereka akan nge-boost konten kalian ke 10 orang. 10 orang ini adalah saya perumpamaan orang-orang yang minat dengan konten kita. Terus dievaluasi dan begitu seterusnya. Jadi memang perhatiin kata-katanya teman-teman. Algoritma TikTok itu tidak terpaku dengan followers. Mungkin ada teman-teman di sini yang pernah buat akun, terus upload konten satu aja, terus view-nya banyak gitu, ada ribuan, bahkan ratusan gitu. Mungkin bertanya-tanya, kok bisa ya konten saya followersnya masih nol, itu banyak banget view-nya. Nah, ini jawabannya teman-teman. Jadi video kita nih, pas kita upload, nggak memandang followers kita ya, itu akan langsung di-boost ke 10 orang atau 10 akun. Nah, setelah di-boost ke 10 akun, itu kan akan kelihatan ya di FYP dia. Terus nanti ada evaluasi. Evaluasinya apa nih, Mas Azhar? Nanti kita akan lihat apa sih yang dievaluasi dari algoritma itu. Terus di-boost lagi, kalau misalkan hasil evaluasinya bagus, itu akan langsung di-boost ke 100 orang. Jadi 10 kali lipatnya. Di-boost ke 100 orang, terus nanti dievaluasi, bagus juga nanti hasilnya, itu nanti ke 1000 orang, terus nanti sampai berkelipatannya. Sampai nanti evaluasinya itu nggak bagus, maksudnya jelek nih di angka segini, baru nanti akan di-stop untuk di-boost. Sama kayak iklan, tapi ini memang sistemnya gratis gitu, FYP. Nah, mungkin pernah teman-teman upload konten, wah ini views-nya bagus nih, ada 100.000. Pas nanti di-upload di hari kedua dengan konsep yang sama, kok view-nya nggak bagus. Nah, berarti yang salah itu adalah kontennya, bukan algoritmanya. Karena algoritma itu memang cuman bekerja sesuai dengan apa yang mau. Kalau misalkan audiens suka dengan kontennya, akan terus di-boost. Kalau enggak ya, nggak bakalan di-boost gitu. Nah, kalau kita bicara tentang algoritma Instagram, di sini ada perbedaan cukup banyak banget ya. Yang pertama, algoritma Instagram itu based on followers. Jadi, makanya kita susah banget sebenarnya teman-teman untuk grow up cepat di Instagram karena memang kita itu harus punya followers dulu. Karena yang pertama kali mendapatkan konten kita setelah upload itu adalah followers kita. Misalkan kita punya followers 10 gitu. Ya,
Oh, ya semua orang yang dapat konten kita ya 10 orang itu. 10 orang itu. Bahkan ada rumor bahwa kalau misalkan kita upload konten di Instagram itu cuma 15% dari followers kita yang akan dapat di menit awal. Misalkan kita upload konten, itu akan langsung dapat konten kita di 15%. Jadi memang agak cukup challenging untuk di Instagram ya. Makanya kalau saya lebih prefer untuk teman-teman yang tanya, Bang, lebih enakan mana untuk kita ngonten di Instagram apa di TikTok? Saya lebih prefer untuk teman-teman bisa masuk ke Instagram, TikTok dulu, sorry. Baru nanti masuk ke Instagram gitu. Nah, jadi based on followers. Jadi konten kita akan ditujukan ke followers dulu, baru ke non-followers. Biasanya kalau udah evaluasinya bagus, itu masuknya ke explore atau masuk ke beranda. Beranda itu kan yang pas kita masuk itu beranda kan. Nah, untuk Reels itu sama juga, butuh waktu yang lama, kecuali memang konten-konten kita itu ya kontroversial dan lain sebagainya. Jadi video kita, teman-teman bisa lihat chartnya, video kita ke followers kita dulu, baru nanti dievaluasi. Kalau misalkan followers kita aja nggak suka dengan konten kita ya, nggak bakalan akan di-boost, akan bagus reach-nya, nggak bakalan bagus engagement-nya, seperti itu. Oke, gila ya, kita uh, ini pas puasa tuh bagus banget. Nah, oke. Nah, teman-teman, ini yang saya maksud tadi, teman-teman. Jadi, penilaian itu berdasarkan metrik yang masuk ke konten kita. Oke? Metrik yang paling tinggi dari tiga platform ini, tiga platform ini ada Instagram, TikTok, sama YouTube. Jadi, benang merahnya nanti akan ketemu nih, teman-teman. Metrik yang paling tinggi, ya, metrik yang paling tinggi itu ternyata teman-teman, kirain saya save. Save itu teman-teman, kalau misalkan orang save konten kita, itu poinnya banyak. Nah, saya anggap ini adalah anak tangga. Misalkan, like itu poinnya satu. Poinnya satu. Jadi kalau misalkan teman-teman di Instagram pun, di TikTok, ataupun di YouTube, itu punya like yang banyak, itu belum tentu kontennya bagus. Ya, belum tentu kontennya bagus. Wah, banyak like nih. Nggak, belum tentu juga. Gitu. Poinnya satu. Oke? Terus, yang kedua, ada komen. Nah, komen ini menarik, teman-teman. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman yang pas saya webinar itu dari dulu, kalau misalkan ada orang yang kontroversial, jangan dikomen, jangan dihujat. Karena kenapa? Satu komen kita itu masuk 2 poin. Jadi kalau misalkan kita berantem di kolom komentar, yang enak itu adalah orang yang punya konten. Engagement rate-nya akan naik. Otomatis kalau engagement rate-nya naik, endorse-nya naik. Jadi mereka akan suka. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Mau di Instagram, mau di TikTok, mau di YouTube, itu berpengaruh banget komen. Kalau misalkan kita berantem di sana. Jadi ya satu komen itu mau hujatan kayak atau apa kayak, kecuali memang kreatornya itu memfilter. Karena kan ada fitur filter di komen ya, entah itu di Instagram, TikTok ataupun di YouTube gitu. Nah, jadi tolong berhati-hati biar orang itu nggak naik terus gitu engagement-nya. Engagement rate-nya. Terus yang tangga ketiga atau poin kita nge-share satu konten dapat 3 poin itu adalah share. Jadi konten-konten yang memang shareable gitu. Itu enak banget untuk kita naikin engagement dan juga reach. Pokoknya konten-konten yang shareable, yang orang tuh demen untuk share di story-nya atau ke grup keluarga atau grup alumni dan lain sebagainya, itu bagus banget. Terus yang keempat itu adalah save. Nah, konten saveable ini juga bagus banget teman-teman. Terutama konten-konten yang edukasi biasanya kalau di saveable ya. Jadi memang konten-konten edukasi ini memang diperlukan, apalagi teman-teman yang jualan juga. Nggak melulu kita harus jualan, tapi kita juga edukasi tentang produk kita. Entah itu fashion atau kecantikan terutama, itu jangan melulu jualan, tapi memang kasih edukasi juga ke audiens biar makin pintar. Kalau mereka makin pintar, pilih produknya juga, mereka akan lebih pintar juga. Seperti itu. Ternyata ada poin kelima yang selalu saya anggap itu hal yang remeh. Ternyata pas saya cek dan saya belajar di orang-orang yang memang udah pakarnya gitu, ternyata ada yang paling tinggi, poinnya 5 nih. Nah, kalau misalkan kita pahami nih teman-teman, terus kita jualan di TikTok Shop, terus kita buat konten video pendek di TikTok Shop, itu
Wah, powerful banget, teman-teman. Nah, kira-kira apa nih? Ada nggak yang bisa tebak gitu? Kira-kira ada yang bisa tebak nggak? Hebat sih kalau bisa ya. Karena ini tuh jarang kelihatan, tapi memang ini paling efektif dan juga akan masuk akal ketika teman-teman tahu. Bentar, kita lihat ada nggak? Hmm. Tapi selama saya masukin ini ke materi ya, rata-rata tuh susah untuk jawabnya karena memang jarang di-share juga, jarang eh, apa ya, jarang diajarkan juga masalah ini. Ada? Oke, waktu saya dikit ya, jadi kita langsung aja. Pasti banyak yang follow. Penasaran. Iya, semuanya orang penasaran sih. Disuruh jawab bukan penasaran ya. Gak ada ya? Oke. Nah, ini nomor 5 tuh watch time. Jadi perhatiin teman-teman tulisannya, semakin lama orang di konten kita, semakin bagus juga penilaian untuk konten kita.